Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 16 Agustus 2021. Semoga Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan, serta selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan, berilah, kamu akan memiliki harta di surga. Dalam Injil yang barusan kita dengarkan bersama, yang kita baca bersama, seorang pemuda yang memiliki semua yang dapat dibayangkan atau ditawarkan dunia. Dia memiliki semua yang terbaik. Dia punya kekayaan, dia punya kedudukan, keamanan, security dalam dia punya hidup. Pemuda ini datang kepada Yesus karena dia merasa masih ada satu hal yang kurang dalam dirinya. Dia menginginkan kedamaian, kebahagiaan abadi yang tidak dapat dibeli dengan uang dan harta benda. Namun jawaban yang dia dapatkan dari Yesus bukanlah yang dia cari. Dia memprotes apa yang dikatakan oleh Yesus, karena dia tahu bahwa dia sudah mematuhi semua perintah. Tapi yang dia tidak tahu bahwa Yesus berbicara tentang masalah mendasar yang ada di dalam hatinya. Ada satu hal yang menghalanginya untuk menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati kepada Tuhan seperti yang dia kehendaki. Benar, dia tidak kekurangan apapun dalam barang-barang materi. Tetapi dia punya rasa posesif yang super tinggi. Dia memiliki rasa yang terikat dengan apa yang dia miliki. Dia menempatkan pengharapan dan rasa amannya pada apa yang dia miliki dan tidak pada Tuhan.
Dan ketika Yesus menantangnya untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya milik dan hartanya yang sejati, dia kemudian menjadi kecewa. Dia tidak, atau mungkin lebih pasnya, dia belum sanggup untuk melakukan itu, melepaskan keterikatan dia dengan apa yang dia miliki. Karena dia percaya pada hartanya dan bukan pada Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengapa dia pergi dari Yesus dengan kesedihan dan bukannya dengan sukacita? Itu karena hartanya. Itu karena harapannya akan kebahagiaan salah tempat. Harta, barang-barang duniawi, materi memiliki hubungan khusus dengan hati. Hati adalah tempat keinginan dan kerinduan, tempat kemauan dan fokus kita. Hal yang paling kita utamakan adalah harta tertinggi kita. Sebagai orang beriman, Tuhan adalah harta terbesar yang mungkin kita miliki. Menyerahkan segalanya untuk memiliki Tuhan sebagai harta kita bukanlah kesedihan, tetapi haruslah menjadi sukacita terbesar. Dalam Matius 13:44, Yesus berbicara tentang perumpamaan kerajaan surga seperti harta yang terpendam di ladang. Menjual semua yang kita miliki, kemudian kita bisa membeli harta yang terpendam. Menjual semua yang kita miliki bisa berarti banyak hal yang berbeda. Teman kita, pekerjaan kita, gaya hidup kita, apa yang kita lakukan dengan waktu luang kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus menantang pemuda itu karena hatinya yang posesif. Dia takut memberi kepada orang lain karena takut kehilangan apa yang telah diperolehnya. Permasalahan dia ada di sana. Ketakutan akan memberi karena salah tempat dalam menempatkan di mana hartanya sebenarnya berada. Mereka yang murah hati terhadap Tuhan dan orang lain, mereka sadar bahwa mereka tidak dapat menandingi Tuhan dalam kemurahan hati. Ketika ada orang yang saya puji, saya katakan terima kasih untuk kemurahan hatinya. Orang tersebut katakan, Romo, itu bukan milik saya. Tuhan hanya menitipkan pada saya yang harus kemudian saya bagikan, saya berikan kepada orang lain. Wow, luar biasa. Satu sikap iman yang luar biasa. Saudara dan saudariku, Tuhan memberkati kita dengan barang-barang spiritual yang luar biasa banyaknya. Seperti kedamaian yang bertahan lama, kegembiraan yang tak terkatakan, cinta yang abadi, hubungan yang langgeng, persahabatan yang tidak pernah pudar. Semuanya ini, berkat ini, harta dalam tanda petik ini, dia lebih besar daripada harta benda yang gagal memuaskan kita melampaui saat ini. Dan hanya Tuhan yang dapat memuaskan kerinduan dan keinginan hati kita yang terdalam. Dan untuk mendapat semua itu, kita hanya bisa menggapainya dengan memberi, sikap memberi. Dengan memberi, kita memiliki harta di surga, bukan di dunia. Apakah Anda dan saya bersedia berpisah dengan apapun yang mungkin menghalangi kita untuk mencari dan menemukan sukacita sejati dan abadi bersama Yesus? Semoga kita lebih sadar akan apa yang kita capai, yang mau kita capai dalam perjalanan ziarah di dunia ini, agar kelak kita boleh mengalami sukacita yang kekal. In giving, we receiving.
Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang dapat memuaskan kerinduan terdalam di hati kami. Tidak ada harta lain yang dapat menandingimu. Jauhkan kami dari segala ketidakpuasan, sifat posesif, keserakan, dan keegoisan, agar kami dapat bersuka cita karena mengetahui bahwa hanya Engkaulah harta kami yang sejati, dan hanya padamulah pengharapan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.